Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-33. Sang dokter kecelakaan adu banteng. Sontak Suster Sherlina dan Suster Naya terlonjak dari bangkunya. Tergesa-gesa menuju ruang perawatan di mana Isma terbaring. Matanya menatap kosong. Tangan dan kakinya kejang. Badannya panas. Serta dari bibirnya mengalir busa kental. Bapak ini gimana sih? Tahu istrinya gawat begini malah ngomongnya pelan-pelan gitu. Dasar suami tak becus. Umpat Suster Sherlina lagi pada Wisnu. Yang hanya bisa menatap pasrah dari sudut ruangan. Sudah. Bapak tunggu saja di luar. Hardik Suster lagi pada Wisnu yang kebingungan harus berbuat apa. Lalu, bagaimana kondisi istri saya Sus? Sudah. Bapak bantu doa saja. Itu lebih baik, ujar Suster Naya seraya mendorong tubuh Wisnu keluar pintu. Sementara itu, Suster Sherlina tampak sibuk mempersiapkan peralatan lainnya. Panggil Dokter Joko, ucapnya lamat-lamat dari balik pintu. Brumim. Cit. Mobil terparkir rapi di halaman rumah Dokter Andri. Tampak dia turun dan membukakan pintu untuk Yati. Nah, selamat datang kembali Mbak Yati. Ujar Dokter Andri lagi mempersilakan wanita itu turun. Mbok Minah. Seru Dokter Andri pada Mbok Minah. Yang tampaknya masih sibuk berjibaku dengan urusan rumah tangga. Iya. Seru wanita tua itu seraya tergopoh-gopoh menuju ruang tamu. Namun, seketika langkahnya terhenti. Saat ditatapnya sosok yang sudah begitu dikenalnya, Yati. Ya Allah Mbak Yati, apa yang terjadi denganmu Mbak? Ujar Mbok Minah mendapati kondisi Yati yang tampak kotor oleh debu dan asap. Melihat ekspresi Mbok Minah, Yati tertawa saja. Yah, beginilah Mbok hidupku, selalu penuh tantangan. Hehehe. Ah, Mbak Yati ini bisa saja bercandanya. Ngomong-ngomong, gimana bisa Mbak Yati bareng Dokter Andri lagi? Bisik Mbok Minah pada Yati. Sementara Dokter Andri berucap, Mbok, sementara ini biar Mbak Yati tinggal di sini dulu. Warungnya kebakaran Mbok, ujar Dokter Andri seraya pergi ke belakang untuk membersihkan diri. Ya Allah Mbak, kok bisa? Pasti gara-gara wanita itu lagi ya. Kurang ajar memang dia Mbak. Coba saja ketemu Mbok lagi. Sudah kuyeng-uyeng dia. Astaga, ujar Dokter Joko mendapati kondisi pasien yang terlihat menyedihkan. Pucat pasti bak orang mati. Sementara bibirnya biru membeku. Mudah-mudahan masih bisa tertolong. Gumamnya seraya mempersiapkan obat yang diperlukan. Tahan Sus, tahan. Ujar Dokter Joko memerintah Suster Sherlina mempererat pegangan pada lengan Isma yang tampak mengejang. Wajahnya sudah sangat memucat, dengan bibir membiru gelap. Diambilnya jarum suntik, dan disuntikkannya cairan obat untuk menenangkannya. Argah. Terlihat tubuh itu masih meronta-ronta beberapa saat, sebelum akhirnya berangsur-angsur pulih dan diam membeku. Nah, sudah, ucap Dokter Joko mengetahui kondisi Isma yang tampak sudah lebih baik. Sudah berapa lama tadi dia kejang? Ujar dokter setengah tua dan bertubuh pendek gemuk itu. Kurang tahu pasti dok, tapi sepertinya agak lama. Iya dok, mungkin sekitar 3 atau 4 menit. Balas Suster Naya menimpali. Kamu sih pakai diperang segala. Bisik Suster Naya seraya menyikut pelan pinggang Suster Sherlina. Biarin, aku benci laki-laki itu. Balas Suster Sherlina seraya berbisik juga. Tampak Dokter Joko membolak-balikkan catatan arsip pasien Isma. Sesaat tampak mengernyitkan dahi. Donor darahnya sudah ditransfusikan bukan? Ujarnya seraya menatap kedua suster itu. Sudah dok, jawab mereka hampir berbarengan. Berapa banyak? Tanya dokter itu lagi. 500 mili dok. Lalu, dokter itu menutup berkas seraya berujar. Yah, pantas saja kondisinya begitu. Setidaknya harus 1000 atau bahkan 2000 mili untuk menutupi darahnya yang hilang. Sekitar 30% kan? Iya dok. Tapi, apa? Ujar dokter lagi. Darahnya susah sekali didapatkan. Ini saja akhirnya harus menunggu Dokter Andri yang mendonorkan.
Kalau saja beliau tak ada. Oke. Kalau begitu coba minta lagi kepada beliau. Mungkin masih bisa untuk mendonorkan 500 mili lagi. Tapi, ujar suster itu. Ya, semua pasti ada resikonya. Saya tahu. Dia yang koma atau Dokter Andri yang terkapar. Benar kan? Terlihat kedua suster itu saling bisik sebelum memutuskan. Baik, nanti saya coba hubungi beliau lagi. Sesaat tampak suster Naya menghubungi Dokter Andri. Sedangkan suster Sherlina tampak mengawasi di sampingnya. Awas kalau genit, bisiknya mengancam. Halo, malam dok. Iya, pasien tadi masih membutuhkan donor darah lagi. Ya, 500 mililiter lagi. Bagaimana? Bisa. Alhamdulillah. Saya tunggu ya dok, ucap suster Naya seraya menutup panggilan. Bagaimana? Bisa. Tanya dokter Joko dilihatnya suster Naya mengakhiri panggilan. Alhamdulillah bisa dok. Sekarang beliau sedang menuju ke sini. Ujar suster Naya seraya tersenyum lega. Apa? Ujarnya saat dilihatnya suster Sherlina menginjak kakinya. Tadi, dokter tampan itu, nanyain aku nggak? Ujarnya dengan tersipu-sipu. Sementara suster Naya nyengir kuda melihatnya. Wisnu masih terpaku di depan ruang perawatan. Sesekali dihembuskan nafasnya kasar. Ia takut, sangat takut. Jangan sampai dalam satu hari akan menyaksikan dua kematian sekaligus. Nafasnya terdengar panjang dan penuh kekhawatiran. Ia benar-benar khawatir Isma akan menyusul kematian sahabat sekaligus mantan suami kekasihnya, Arman. Astagfirullah, ucap Wisnu bernada pasrah. Ucapan yang anehnya baru bisa diingatnya setelah menjalani perjalanan hidup yang sulit. Lelah dalam kesendirian dan penat dengan pikirannya, akhirnya ia terjatuh pulas tidur. Namun, tanpa disadari siapapun, bahkan olehnya sendiri, muncul sesuatu yang tampak menonjol dari beberapa bagian tubuhnya. Sesuatu yang akan menguasai tubuh dan jiwanya. Sesuatu yang berasal dari luar tubuhnya. Argehai-gehai-gehah. Keluar gerengan-gerengan lirih dari mulutnya diiringi bulu-bulu halus yang secara perlahan bermunculan dari sela-sela pori-pori kulitnya. Bulu-bulu hitam kecoklatan seumpama rambut halus, yang tumbuh perlahan hampir di sekujur tubuhnya. Tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Hanya telapak tangan dan wajahnya saja yang tampak bersih dari bulu-bulu hitam mengkilat itu. Ya, tanpa disadari olehnya, janin Michelle sudah merasuk ke dalam tubuh Wisnu melalui anjing liar yang dibunuh oleh Wisnu. Janin itu berubah menjadi darah yang dengan mudah menempel pada kulit dan permukaan tubuh Wisnu. Makhluk itu merasa puas pada kekuatan tubuh Wisnu yang besar dan kuat, menjadikannya cocok dijadikan inang. Di antara sadar dan tidak, terucap kata lirih dari bibir Wisnu. Panas, panas. Dipegangnya keningnya dengan kepayahan menahan sakit. Sakit yang mendera hampir seluruh tubuhnya. Sakit yang hampir saja membuat saraf-sarafnya menjadi kacau dan melumpuhkannya. Dahinya berdenyut-denyut, seperti ada yang menjalar di bawah lapisan kulitnya. Sesuatu yang tampak mengakar dan membelit. Sesuatu yang entah apa, namun memiliki energi yang begitu hebat untuk mendominasinya. Begitu juga di tangan dan kakinya yang kini dipenuhi oleh tumbuhnya bulu-bulu halus dan hitam. Terlihat lebih gemuk berisi, dan berotot. Terasa begitu berdenyut-denyut. Sesuatu yang panjang, licin dan berdesir. Terasa merayap melalui pembuluh darahnya. Sesuatu yang nyata terasa, namun tak bisa dinetra karena berada jauh di bawah lapisan kulitnya. Argah, ujarnya seraya menggelengkan kepala. Memamerkan mulutnya yang sekarang tampak sedikit menonjol, dengan hiasan taring dan barisan giginya yang tajam dan terlihat kuat. Argah. Terlihat mulutnya terbuka lebar, memamerkan barisan gigi geligi putih kekuningan, dengan hiasan taring tajam di kanan kirinya. Mengeluarkan aroma panas binatang buruan dan nafsu membunuh yang kuat. Tiba-tiba, terlihat tangannya memegangi dahinya yang dirasakan sakit dan panas luar biasa. Panas yang berkali-kali lipat dibanding ukuran normal. Panas yang berhasil membakar otaknya, hingga menyisakan sedikit saja kesadaran di sana. Panas, panas. Terus saja dipegang dan dipijitnya keningnya, yang semakin lama terasa semakin panas dan nyeri hebat.
Bruk. Tubuh itu jatuh dan bergulingan di lantai untuk mengusir panas dari dalam tubuhnya. Panas yang semakin lama dirasakan semakin mendera. Grek, grek, krak. Terdengar suara retakan layaknya tulang patah dari punggung Wisnu. Dan dari balik punggungnya muncul satu gumpalan kecil, serupa punuk tapi keras layaknya batu. Ah. Tiba-tiba, dari dahi yang terasa sakit mendera hebat itu, tampak menonjol sebongkah tulang keras seumpama bisul yang cukup besar, dengan diameter 5 cm. Bret. Sebongkah tulang keras menonjol tepat di kanan dan kiri dahinya, merobek kulit kepalanya, meninggalkan luka berdarah. Tulang itu kering dan keras serupa tanduk saja. Hanya saja panjangnya tak lebih dari 3 cm. Kembali tubuh itu bergulingan ke kanan dan ke kiri di lantai. Penuh sudah seluruh lantai oleh darah yang menempel dan menggenang. Tiba-tiba, sesaat tampak tubuhnya mengejang, bangkit dan disusul dengan teriakan hebat dari mulutnya yang menganga lebar. Ark! Dan seketika, bruk! Tubuh itu jatuh pingsan, dan secara perlahan berubah ke bentuk semula, menjadi Wisnu dengan penampilan laki-laki normal. Brumim! Cepat dilajukannya kendaraan oleh Dr. Andri demi mendengar kondisi Isma yang semakin mengkhawatirkan. Untung saat itu ada Dr. Joko, salah satu dokter senior yang selalu menjadi andalan para junior. Pasien itu harus diselamatkan, batinnya seraya menghidupkan kendaraannya. Tak lupa sebuah helm warna merah tampak gagah menghiasi kepalanya. Tak dipakainya mobilnya, kali ini ia sengaja menggunakan sepeda motor saja. Motor sport berwarna merah yang sudah sekian lama teronggok begitu saja di sudut ruangan. Motor sport yang didapatnya dari salah satu pasiennya yang berhasil sembuh dari sakit menahunnya sebagai ucapan terima kasih. Sebenarnya ia sendiri tak terlalu mahir menggunakan sepeda motor. Larangan Bu Medi ditambah banyaknya kejahatan di jalan raya membuatnya khawatir untuk menggunakan kendaraan ini. Namun karena dipikirnya ini malam hari dan suasana jalanan tak seberapa ramai, apalagi jarak yang ditempuhnya tak terlalu jauh, maka diputuskan menggunakan sepeda motor demi mengejar waktu. Hitung-hitung cari angin, ujarnya seraya menaiki kendaraannya. Dilajukannya sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Terlalu nyaman dia berkendara hingga tak disadarinya angka speedometer sudah menunjukkan angka jauh di atas 100. Namun karena jiwa mudanya bergejolak, tak ditahannya kecepatan itu. Namun semakin ditambahnya, sehingga sesekali kendaraannya terasa ringan seolah terbang. Malam ini memang malam yang cerah. Bulan pun tampak indah bertengger di sana. Ditambah nuansa malam minggu membuat banyak anak muda pun memanfaatkan lengangnya jalanan untuk kebut-kebutan. Dan sialnya, Dr. Andri sama sekali tak mengetahui perihal itu. Dan nahas. Tepat di salah satu pertigaan, tanpa diketahui olehnya muncul beberapa pengendara lain yang melajukan motornya dengan ugal-ugalan. Sementara di ujung sana terlihat beberapa pemotor berbaris rapi untuk memulai ritual balapan liar. Dr. Andri tak bisa menguasai kendaraannya saat tiba-tiba salah seorang pemotor menghajar bagian belakang motornya dengan kecepatan tinggi. Brak! Sesaat tampak kedua motor itu oleng. Dan belum sempat dikuasainya lagi kendaraan itu. Dari arah yang lain muncul pengendara yang juga turut terlibat dalam tabrakan beruntun itu. Menjadikan kedua orang sebelumnya semakin tak bisa mengendalikan kendaraan. Dan seketika, brak! Sepeda motor mereka terlibat adu banteng dengan kendaraan lain dari arah sebaliknya. Mengakibatkan keduanya terpelanting jauh ke tepi jalan. Ujar Dr. Andri sesaat sebelum pingsan. Bersambung.